Ternyata Bapak Ibu sekalian, setan itu setiap kita mau melakukan kebaikan, pasti dia berusaha untuk menggoda kita. Saya ulang, begitu Bapak Ibu sekalian mau melakukan ibadah kebaikan, maka setan akan kepanasan dan berupaya menggoda kita. Contoh, azan subuh, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Setan mulai kena goda. Sebentar Pi, sebentar, masih ada 10 menit, tunggu Mi. Tarik selimut. Begitu bangun sudah 6:30, berhasil setan. Coba itu setan begitu. Begitu hayya 'alas shalah, mari tunaikan sholat. Tiba-tiba datang pembeli 4. Ada mau beli rokok, ada mau beli Indomie, ada mau beli gula. Akhirnya apa? Tidak jadi ke masjid gara-gara setan yang datang dalam bentuk pembeli. Setan itu. Bapak mau datang pengajian seperti ini, itu setan menggoda. Apa godaannya setan? Sebentar, sebentar. Jangan aku di dalam, di luar mau saja, panas di dalam. Itu setan itu. Begitu kita duduk, pegang HP-mu, cepat kok ada SMS masuk. Setan itu, bos. Begitu kita masih mau dengar ceramah, lihat jam. 9:30 Mi. Baru Nabi bilang teman, pulang maki, 9:30 Mi. Setan itu, Pak. Dan setan berupa teman, susah ngusirnya. Kalau setan tidak kelihatan, bacakan bismillah, lari nih Pak. Kalau setan teman, apa Nabi bilang? Baca mako, surah Yasin, kudekati kok. Itu setan itu, Pak. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika kita mau melakukan kebaikan, setan pasti kepanikan. Maka dia berusaha menggoda kita. Contoh, hayya 'alas shalah, mulai setan, dia tebar. Datang setan, tidak usah ke masjid, bisa saja kau sholat di rumahmu. Sudah, setan itu, kalau dia berhasil itu setan, maka kita tidak ke masjid, kalah kita. Tapi kalau kita berhasil berdiri, tinggalkan itu, jangan pikir setan mengalah. Tadi kan lempar pertama lari ke Balikpapan, lempar kedua lari ke Sangatta. Iya toh? Nah, itu setan. Anggap bapak berhasil, hayya 'alas shalah, langsung berdiri, pergi. Apa setan berhenti, Pak? Tidak. Nagoda ki lagi. Caranya apa? Nagoda ki supaya buru-buru berudu. Wuduk kita salah-salah. Nah bilang setan, yo pimako. Akhirnya apa? Begitu kita mau wudhu, dingin itu dingin sekali air. Nah, itu setan masuk di situ. Tiba-tiba setan kasih bunyi handphone. Itu setan itu. Akhirnya apa? Kita wudhu sambil terima telepon. Pernah toh? Kita ketawa karena pernah begitu toh? Setan itu masuk, bos. Yo, matu pi. Siaga melo molengi. Si ratu, tutup pulau na 5. Itu setan masuk di situ. Masuk itu setan. Akhirnya apa? Kita wudhu tidak sempurna. Atau anggaplah bapak tidak terima telepon, tapi wudhunya salah-salah, tidak sempurna. Bagaimana caranya? Quran menjelaskan wudhu itu membasuh jari hingga ke siku, ya kan? Jari hingga ke siku. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari. Kalau jari ke siku kan begini caranya wudhu, Pak. Kalau tua seperti ini, bapak-bapak sudah generasi sakaratil maut, di depan-depan ini, itu lipat ini Pak, lipat. Kenapa? Karena di sini banyak keriput-keriput. Kalau bapak tidak lipat ini, tidak kena air, tidak sah wudhunya. Tidak sah wudhu, otomatis tidak sah sholat. Setan itu berupaya supaya tidak sah wudhu, tak. Karena kalau tidak sah wudhu, biar 1 jam bapak sholat tidak sah sholatnya. Kenapa? Wudhunya salah. Nah, setan gak goda di situ. Maka kita biasanya wudhu, sunnahnya ajaran Quran begini. Tapi apa yang kita praktek? Siku ke jari-jari. Bagaimana caranya, Ustaz? Nah, buka keran. Baik, itu ada yang sambil menyanyi TikTok. La ilaha illallah. Capuk tuh habis. Atau rambut. Ini anak muda ini yang pelihara rambutnya. Sekarang rambut modern, Pak.
Dulu saya waktuku kecil cukur bandan ji Pak. Itu yang habis di sini, ada di sini. Ternyata ada lagi sekarang. Muncul lagi tuh sekarang cukur bandang. Tapi lebih modern sekarang Pak, karena ada gotnya. Biasa garis-garis di sini ada gotnya. Ada tuh di sini. Motong dibilang seperti Ronaldo. Ronaldo mancung hidungnya, kau pokoknya. Tuh coba tuh. Akhirnya apa? Karena dia sudah kasih apa namanya itu yang biar kena angin topan tak goyang rambutnya. Pamode apa? Formadet apa namanya itu? Dah minyak rambut. Kalau kita dulu minyak rambut kan Pak, minyak kemiri sama Brix. Cara ngambilnya begini Pak. Kasih simpan. Begitu kita upacara bendera keluar semua rambut disimpan. Itu zamanku saya sekolah. Oh sekarang ada. Karena rambutnya sudah jambur Pak, nah model kayak Ronaldo, pergi sholat, takut rusak ini Pak, takut rusak rambutnya. Akhirnya apa? Bagaimana wudhunya? Nah kasih begini saja. Ini Pak guru kok cilaka. Itu Quran menjelaskan membasuh sebagian rambut, lebih cocok kamu berwudu begini, karena ini rambut daripada cuma begini. Apalagi yang banyak kelirunya, setan masuk. Ketika apa? Ketika kita basuh kaki. Biasanya orang basuh kaki Pak, kan itu sunnahnya Nabi, jari-jari tangan masukkan ke jari-jari kaki, usap telapaknya sampai ke tumit. Mohon maaf, begini prakteknya kira-kira. Lurus. Tapi apa yang kita praktek? Kita wudhu begini ji. Pulang-pulang ku berbadan dua, hai. Nah kena ku setan bo. Lewat namakan ku setan. Dia bilang setan, ladongo. Coba ya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah anggaplah sempurna wudhunya, bagus betul wudhunya. Apa setan lari dan tinggalkan? Tidak, setan masih goda kita. Gimana caranya? Nah ikuti kita masuk masjid. Baru apa dia bilang? Lihat ko timer, lihat ko waktu. 2 menit mami kamat. Jam aku sholat sunnah, duduk mako. Setan itu. Anggaplah bapak sholat sunnah 2 rakaat, nah goda lagi setan. Apa? Jam aku baca surat pendek, langsung mau saja Al-Fatihah. Jamnya ada surat pendeknya. Atau kita buru-buru. Subhanallah. Itu setan masuk di situ. Anggaplah kita wudhu bagus, sholat bagus, rukun-rukunnya sempurna. Apa setan lari? Tidak. Dia ambil cara terakhir, jurus terakhir diambil. Apa? Dia timbulkan ujub, sombong dalam hati kita. Akhirnya apa? Paling jago kamu, tidak ada yang kalah kau dalam masjid ini. Akhirnya apa? Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nah kasih lihat sampingnya, salah caranya. Sombong, masuk setan. Itu banyak itu orang masuk di masjid sombong Pak. Pintu masuknya setan itu sombong. Mana? Yang mana itu ciri-cirinya orang sombong masuk di masjid? Seolah-olah hanya pendapatnya saja benar. Sekarang banyak itu begitu. Sholat tidak beda pendapat orang. Ada yang kasih begini tangannya kalau sampai begini, ada yang kasih begini, yang kasih begini dia bilang salah ini. Nah itu, ada itu yang begitu sombong-sombong begitu. Ada lagi kalau dia lihat orang takbir, ada orang macam-macam takbir Pak. Ada yang begini, ada yang begini. Ada juga saya lihat kayak main-main saja. Ada juga begitu. Itu sekadar kita agak baca. Ada juga terlalu serius Pak. Silakan lakukan, tapi jangan salahkan orang. Ini banyak orang salahkan pendapatnya orang lain. Takbir itu Pak, posisi setelah takbir Allahu Akbar, posisi tangan saja itu macam-macam. Ada 5 caranya. Imam Mazhab 1, Allahu Akbar, antara pusat dengan tulang rusuk, tengah-tengah. Yang kedua, Allahu Akbar, di atasnya sedikit, perut. Yang ketiga, di atas dada, Allahu Akbar. Yang keempat, di bawah pusat, Allahu Akbar. Bukan di bawah sekali ya. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus saja begini. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang betul? Betul semua. Bapak mau begini silahkan.
Bapak mau begini silahkan, mau begini silahkan. Yang mana salah, nah pakai semuanya. Allahu Akbar.